inilah durian yang kemudian membawa berkah kepada banyak banget jutaan manusia di sana. Alah, itu durian itu kan sebetulnya durian Thailand aja, itu cuman dibanyakin di sini terus ngaku-ngaku bahwasanya ini durian Banyumas. Coba itu gimana? Pertanyaannya, kalau pada itu musim kering itu tidak ada air, tidak ada sumber sehingga kita tidak bisa nyiramin, apakah itu masih bisa punya potensi untuk membudidaya durian? Bisa, Mas. Pertama itu dari sisi penanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wirajati Garden semuanya. Ketemu lagi, kali ini edisi spesial ya, tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena hari ini saya alhamdulillah dipertemukan dengan ya idola saya. Beliau adalah maestro, beliau adalah legend di dunia perdurenan ya. Saya kenalkan kembali walaupun mungkin kalian sudah pada paham, sudah pada kenal semuanya, karena beliau ini namanya sudah melalang buana, bahkan nggak cuman level kabupaten, provinsi, nasional, sudah berkali-kali datang ke istana. Bahkan beliau tuh sudah sering diundang ke luar negeri, ke negara-negara lain. Bahkan banyak sekali tamu-tamu dari luar negeri yang ingin datang ke sini berkunjung silaturahim kepada beliau guna untuk meneliti dan juga mempelajari tentang apa-apa yang mungkin beliau miliki. Nah, langsung saja nggak usah berlama-lama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini adalah Pak Haji Kromo. Beliaulah yang memiliki lisensi Duren Kromo Banyumas. Bawor, Bhinneka Bawor dan sebagainya justru itu tidak ada lisensinya. Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau tidak ada. Keturunan dari durian Kromo Banyumas, Pak. Tetap itu adalah keturunan-keturunannya si Kromo Banyumas. Betul, ini induknya ya. Iya. Jadi sanatnya itu kan jelas. Ibarat kata itu urut-urutannya. Ini anaknya ini, anaknya ini. Nah, ibarat kata tuh bonggol utamanya itu adalah Kromo Banyumas. Ya, jadi kira-kira bisa seperti dikatakan itu. mungkin Kromo Banyumas sama dengan Bawor atau sama dengan mungkin Montong Oren, itu sama sebetulnya satu gen itu, Pak. Satu Sama-sama gen. keturunan dari durian Kromo Banyumas, Pak. Baik, tapi memang karena sudah brand orang tahunya itu ya Bawor aja ya kan, bahkan sudah menasional. Booming duluan untuk Bawor. Booming duluan, tapi setelah dilisensikan namanya tetap Kromo Ini Banyumas. lisensi tahun 2013, Pak. Baik. Jadi tidak ada perbedaan ya, itu adalah barang yang sama, cuman memang secara induk utamanya atau yang memang berlisensi resmi itu adalah Kromo Banyumas. Dan yang memiliki lisensi sendiri itu adalah Pak Haji Kromo, nggih? Nggih. Nah, saat ini saya berada di depan rumahnya Pak Haji Kromo, dan tepat di depan rumahnya ini adalah pohon asli durian Kromo Banyumas. Yang betul-betul memang asli. Kalau yang lain-lain juga ada plat-platnya di sana, tapi dia lebih kepada mungkin keturunan-keturunannya di sana banyak sekali. Ukurannya juga sudah sangat jumbo-jumbo sekali. Di Purworejo itu saya tahu ada namanya durian Bagong. Nah, kalau kemudian di Banyumas disebut durian Bawor, padahal Bagong sama Bawor itu adalah satu nama toko yang sama. Hanya orang Banyumas ngatain itu si Bawor, kalau orang di Purworejo ngatain itu si Bagong. Iya, tapi orangnya sama. Dialek itu. Betul, seperti mungkin Bima dan Warkudara. Iya. Sama orangnya. Sama. Ada yang ngatain Bima, ada yang juga ngatain Warkudara. Tetapi nama asli daripada durian yang ada di Banyumas, di Kemberanjen adalah Kromo Banyumas, gitu Pak. Nggih. Nah, ini yang namanya katanya Bhinneka Bawor, ini batang bawah lebih dari satu di wor-wor, katanya Bhinneka Bawor. Oh, jadi Atasnya ini durian saya, tapi kalau atasnya yang lainnya mungkin yang ya katanya yang Bawor yang batang bawah itu, batang bawah lebih dari satu di wor-wor. hasilnya atasnya mau isi apapun, asal bawahnya di wor-wor jadinya Bawor. Bawor, Bhinneka Bawor. Saya dari dulu ini udah bikin itu, ada yang 17, lambang 17 Agustusan ada ya. Oh, Saya lambang bikin 17 17 pohon, bawahnya, atasnya durian saya. Ini 5 karena Pancasila. Iya, ya kan 1945. Oke. Yang 9 pohonnya ada di atas itu di Ada kebun ya? atas sono. Jadi menunjukkan hari Ya, 17 Agustus kemerdekaan. Kan 1945 itu jadi saya ada yang 17
pohon Sambungan. bawahnya Ah. ada yang 5, ada yang 4, ada yang 9, ada yang 8 kayak gitu. Wah, luar biasa. Itu iseng, Mas. Jadi nyambung saja ada filosofi tentang kemerdekaan Republik Iya, dong, Indonesia. kita orang Indonesia harus ya Nasionalis. menghormati, menghargai Ya. kita, negara-negara kita ya harus Betul kita sekali. ya walaupun ditaruh di pohon-pohon itu kan jadi simbol. Jadi simbol. Jadi lagi ada tamu apa? Loh itu kalau 1900 ada semua ini. Yang 17 pohon, yang 5 pohon, yang 4 pohon, 9 pohon ada semua. Kalau boleh tahu, ini sudah jumbo ukuran seperti ini umurnya berapa? Ya, setelah saya pulang haji tahun 85. 85. 85. Setelah pulang haji saya memang dari dulu kreatif di bidang pembibitan apa saja, bukan hanya cuma duren dulu. Oke. Sewaktu cengkeh aja kadang-kadang cengkeh itu saya kasih kaki 1, kaki 2. Ada yang bagus duren saya cangkok itu ya biasa. Jadi asal muasal duren ini memang dari berbagai otak-atiknya Iya, di Pak sini Haji. kan yang namanya pohon duren itu ratusan, umurnya jadang 200 tahun, 300 tahun. Durennya sebelah sini aja ada yang seperti duren musaking. Hmm, Iya dari yang rasanya atau dari wujudnya? kecilnya bentuknya itu Oh, kayak musaking. zaman dahulu? Kayak seperti duren sukun ada. Oke. Banyak banget motif duren di sini, terkenal duren bagus-bagus banget di sini. Oke. Jadi dari pohon yang itu, yang ini saya silang-silangkan pakai biji-biji yang Nggih. berkualitas. Oke. Nah, alhamdulillah ini tumbuhnya kayak gini saya Hasil dari penyilangan mungkin yang terbaik di antara beberapa itu ini ya Pak ya. Iya. Inilah durian yang kemudian membawa berkah kepada banyak banget jutaan manusia di sana. Jadi buat panjenengan semuanya yang mungkin ya memiliki lahan dan berniat untuk mengembangkan budidaya durian Kromo Banyumas, itu Pak Haji Kromo itu dengan senang hati menerima silaturahim untuk pelatihan-pelatihan. Mau itu dari Kalimantan, Papua, Sumatera, manapun dengan niat yang baik, silakan datang ke sini ngaji kepada langsung suhunya, masternya, yaitu Pak Haji Kromo di Kemeranjen Banyumas. Wah, luar biasa, alhamdulillah nih. Baik, lalu ternyata tadi Pak Haji Kromo dijelaskan teknik sambung akar yang banyak itu sudah dipraktekkan untuk cengkeh. Cengkeh dulu. Sudah ada. Kayak pohon rambutan, pohon apa aja lah biasa. Seperti cemongkak aja Iya. saya kaki 1, kaki 2, kaki 3. Pohonnya nanti atasnya nanti saya ganti terong sama cabai. Wah, luar biasa ya. Apalagi itu kalau ubi apa cara bahasa orang Banyumas itu muntul. Itu saya okulasi sama kangkung Cina itu yang di pinggir-pinggir Iya. sungai itu bisa hasilnya itu luar biasa. Luar biasa. Kelapa itu. Iya, iya. Biasa. Wah, mungkin kapan-kapan kita akan coba ulik-ulik yang lain-lain ya, karena ternyata Pak Haji Kromo ini yang tadinya saya pikir saya itu pokoknya kalau ngomong itu duren, selain duren dia nggak mau ngomong. Ternyata beliau ini memang sudah otak-atik tanaman-tanaman itu dari tahun 80-an. Itu sebelumnya, Mas. Malah sebelumnya. Jadi kita tahu Dari kecil awang sewaktu itu saya otak-atik cengkeh aja, bibit cengkeh 1 meter lakunya cuma seperak setali. Mungkin bahasa setali Mas belum lahir. Jualan bibit cengkeh 1 meter itu seperak setali. ya. Setali itu Rp1/4 bahasa orang Banyumas. Baik. Karena saya tahunya itu kan kalau ada pohon yang kakinya banyak itu cuma di duren, tapi ternyata sudah ada dari zaman dahulu kala. Asal orang mau kerja bisa tekun apa saja jadi. Baik. Kayak gitu. Baik. Pohon apa aja itu bisa, Mas. Duku bisa, rambutan bisa. Apalagi kalau yang namanya kambiumnya itu seperti lem, itu sangat mudah. Cuman satu yang saya sampai sekarang belum berhasil, terus saya putus asa. Itu pohon nangka sama pohon benda. Belum bisa itu ya. Belum bisa sebab itu kadar airnya 2. Mungkin Ada yang beda. seperti pulut, Lem. ada yang kadar air kayak gitu. Jadi saya nempel sampai lama, saya sampai bosen, saya terus putus asa. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi Pikirannya kan pohon benda itu kuat, ya, bisa besar. Iya. Nah, nanti atasnya nangka. Keren Kayak apa banget. nanti Iya, terjadi, luar alhamdulillah biasa. Belum tercapai sampai iya. sekarang. Mungkin harusnya ini
bisa dikatakan profesor. Harusnya ini negara Indonesia, pemerintah itu memperhatikan yang seperti ini, karena ini penemuan-penemuan dan memberikan berkah manfaat kepada luar biasa manusia itu sudah lebih dari sekedar profesor. Daripada, mohon maaf, banyak sekali profesor-profesor yang malah korupsi, malah nyolong duit negara, padahal dia profesor, boro-boro memberi manfaat, malah justru merugikan banyak orang. Saya nggak tahu, Mas. Iya, ada itu. Kita berusaha untuk, ya boleh dikata syukur bagi untuk kesejahteraan orang banyak. Baik. Manfaat orang banyak. Baik. Yang penting kita yang hidup itu ya harus kreatif. Baik. Belum pasti yang hasilnya dari sekolah tinggi yang mana bisa tuh nggak, sebab orangnya nggak tekun. Yang Iya. penting orang apa aja, walaupun orang bodoh, kalau tekun insya Allah apa aja itu bisa jadi. Ya. Baik, mohon maaf Pak Haji, saya mau tanya lagi. Kan banyak sekali orang mungkin nyinyir lah ya, nyinyir dalam arti mungkin tidak suka atau apa, saya nggak tahu motivasinya, tuh mengatakan begini, alah itu durian itu kan sebetulnya durian Thailand aja, itu cuman dibanyakin di sini terus ngaku-ngaku bahwasanya ini durian Banyumas. Coba itu gimana? Ya silakan aja, yang penting dibuktikan. Ya pernah ada orang nggak percaya, Betul. bahkan sampai studi ke Thailand. Ke 1 Thailand. bulan. Baik. Ya silakan dicari di mana-mana, sampai di hutan aja mungkin 1 bulan kan bisa untuk menjelajah satu Thailand. Betul. Tapi ternyata kan nggak ada, sampai sekarang tidak bisa membuktikan bahwa ini dari Thailand. Oh Kayak gitu. Di Ya. Malaysia mungkin ya silakan Mas sendiri sana. Waktu saya dianggap Iya. mungkin dari Malaysia, dari Singapura. Ternyata tidak ada. Ya sampai sekarang nggak dengar sih ya. Tidak dengar ya. Adanya ya di Banyumas ini. Baik, alhamdulillah ya. Jadi ya, saya luruskan di sini lagi, sekali lagi buat kalian-kalian yang mungkin tidak percaya bahwasanya durian Kromo Banyumas itu adalah durian dari Thailand yang dibawa ke sini, karena memang sudah beredar juga di beberapa media sosial di sana. Itu semuanya tidak benar. Itu sudah dibuktikan dan sudah distudikan. Dan ini sudah lisensinya itu nasional. Bahwasanya memang jenis ini di Thailand kek yang cuma negaranya seuprit, Ya, di Malaysia apalagi itu kayak- nggak ada. Apalagi kayak gini Mas, sewaktu tahun 85 belum ada rame-rame masalah durian, kecuali Bogor cuman Pak Warso. Betul. Belum ada pembibitan yang bibit durian dari ini dari itu, kan belum ada. Di Belum wilayah ada. untuk Banyumas saja Mas, kan aslinya orang Banyumas Betul. kan tahu di daerah pertanian. Iya. Kan belum ada. Belum Adanya ya biasa, tanaman biasa. Durian-durian lokal biasa, iya. Iya, karena saya juga Ya, dengar. waktu itu saya ya belum pengalaman mengenai Thailand, mengenai apa aja tuh ya. Iya. Adanya ya saya kerja di sini. Betul, Belum betul. ngerti kesana-sana. Saya saja dengar kata montong itu ya tahun-tahun 90-an lah, Dulu masih. memang ini setelah berhasil buah, saya kasih nama montong oren. Tapi kan saya belum tahu bahasa basi dan istilahnya tatanan aturan Iya, pemerintah. betul, Jadi betul. saya taunya durian saya besarnya, tebelnya kok Kayak montong. gedenya kayak montong yang tapi saya belum tahu bahwa montong itu Thailand kayak gitu. Oke, karena Pernah saya kasih memang warnanya oranye, gedenya itu luar biasa. Waktu itu durian lokal masih 35 perak, 75 perak, ini udah laku 6.000, 5.000. Waktu itu uang 5.000 tuh masih wah berharga sekali, banyak banget. baik. Jadi memang gitu ya. Bisa masuk akal kalian ya. Jadi pertama kali itu dikasih nama itu montong oren karena bentuknya kayak montong, tapi warnanya itu kuning tua seperti keorenan. Saya pernah tahu durian montong kan di Jakarta, lagi piknik ke Jakarta, di supermarket ada durian, lah itu namanya montong. Tidak tahu kalau itu dari Thailand. Iya, juga tahu. Karena gini ya, bahasa montong itu juga bahasa kita ya, kayak lontong, cak lontong. Itu kan mirip-mirip montong. Dipikir itu mungkin desa montong atau apa, ternyata dari Thailand, terus kemudian diplesetkan, dianggap ini dari Thailand, padahal betul-betul ini adalah asli produk dari Indonesia, produk dari breeder-breeder penyilang kita yang mungkin walaupun tidak menggunakan profesor doktor, tapi jelas-jelas inilah produk asli dari Indonesia, terutama dari Kemeranjen Banyumas. Baik, saya sebelum ke sini saya berpikir kalau cerita dengan Pak Haji Kromo ini pasti ini ngomongnya duren, dan duren. Tapi ternyata saya dengar-dengar katanya Pak Haji ini juga kesibukannya nggak melulu hanya di duren ya.
Ya, namanya orang tani, orang desa, Mas. Nggih. Ya, apa saja. Kalau durian ya kita usahakan yang sekuat mungkin. Baik. Memang sekarang udah jadi produk andalannya orang wilayah sini terutama. Iya. Masih sana-sana, tapi Baik. orang sini ya alhamdulillah setelahnya kita mengembangkan yang dulunya ya kemungkinan kalau nggak ada ini untuk kemeranjen aja. Dulu kan produk cengkeh. Sekarang setelah hancurnya cengkeh, ya alhamdulillah inilah kemungkinan kalau nggak ada ini ya gimana untuk Aduh. orang pemeranjen. Kita belum bisa Mungkin cerita. nyari orang 100 orang sehari untuk bekerja ya ada, tapi alhamdulillah setelah adanya ini, apalagi kemarin yang mengelola pembibitan apa aja jadi Iya. susah sekali. Alhamdulillah ya. Bahkan sekarang keberadaannya termasuk produsen bibit durian yang luar biasa besarnya ya, menyebar ke seluruh Indonesia sampai mungkin ratusan ribu bibit keluar dari sini setiap iya, bulannya ya. Jutaan bahkan ya, luar biasa. Itu dari Ya sini. kemungkinan kalau seluruh Indonesia walaupun belum banyak di pulau-pulau mana itu sudah merata. Merata. Alhamdulillah Baik. ya, kita mengharapkan ya produk kita mudah-mudahan berkembang di Indonesia. Negara-negara lain ya nanti dulu, yang penting kita cinta Indonesia. Ya. Bisalah berkembang untuk menunjang ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan kalau masalah durian itu memang kalau saya pelajari, kita orang desa orang bodoh. Nggih. Kalau saya kan udah ada tamu yang dari luar-luar, Nggih. katanya sana nggak ada durian. Padahal kalau masalah durian itu penggemarnya itu rata-rata doyan durian. Seluruh dunia padahal Iya, sekarang udah ya. dan masalah durian dibikin masakan campuran masakan apa saja itu banyak orang yang suka senang. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir seandainya mau, ya silakan teman-teman yang mau mengembangkan di wilayahnya, tolong lingkungan situ diusahakan untuk ekonomian daripada sekarang ya boleh nandur lain-lain, tapi yang tanahnya luas-luas harus ada kebunnya durian, kebunnya apa-apa yang komplit. Iya, Jangan baik, ditinggalkan masalah pertanian. Baik, baik ya. Jadi ternyata durian itu hanya ada di Asia ya. Di luar negeri tuh nggak ada durian. Mereka tuh ngiri sama kita. Perawat durian itu susah nggak sih sebenarnya? Sebetulnya perawatan durian nggak susah, ditanam tinggal tidur aja, insya Allah nanti sudah menghasilkan. Tanam tinggal tidur aja menghasilkan. Iya, sing penting tanah itu kalau untuk cerita daerah wilayah sini ya, Ya, untuk Banyumas terutama baik. itu tanah kan mayoritas keras. Keras, Nah, betul. perlu untuk masalah tanam itu kan perkembangan akar. Mm-mm. Jadi tanah itu bagusnya nanti digali, digemburkan, Nggih. nanti dikembalikan lagi baru ditanami. Lah Oke. masalah pupuk nanti belakangan aja. Sambil Masalahnya jalan. aturan itu ada dua macam. Kalau dari Dinas Pertanian itu kalau itu di lubang nanti berapa ukuran, nanti diaduk pakai tanah 6 bulan atau berapa bulan baru ditanam. Kalau saya nggak ngajari kayak gitu, Mas. Itu ya bagus, Baik. semua bagus. Baik, semuanya bagus. Tapi kadang-kadang orang Jawa, orang Banyumas taunya kan nandur itu harusnya cepat subur, gemuk kayak gitu. Jadi saya ngajari tanah itu digemburkan aja. Kalau yang ukuran itu lubang itu 1 meter persegi, kedalaman 1 meter aja, nanti masih digejiki. Biar dah nyampingnya itu belakangan, Mas. Setelah udah tumbuh sekian segini nanti bisa digali lagi. Soalnya tanah keras biar akarnya cepat ke sana. Baik, Kayak baik, gitu. baik. Jadi pemupukan itu belakangan setelah nanti penyesuaian di antara tanaman dan tanah di mana-mana itu keluar akarnya minim ya. Kira-kira 10 atau 5 cm baru ditaburi pupuk. Atasnya pupuk kandang aja. Biasanya pupuk kandang nggak nekon. Malah pupuk kandang malah ya. Kandang paling-paling dibantu di daun. Sebelumnya di itu pupuk kandang disemprotkan pupuk daun. Baik, baik. Kayak Jadi ternyata tidak usah ribet-ribet. Yang penting tanahnya gembur. Iya, tanahnya digemburkan. Baik. Kebanyakan mayoritas tanah untuk Iya, Banyumas lah. iya. Terutama saya cerita wilayah Banyumas. Banyumas. Orang nyangkul kan kadang-kadang 1 cangkul. Iya. Cuman berapa senti. Iya, Coba digolik sana kan seperti jadas. benar. Kalau bisa tanah digemburkan. Contoh ini ada orang Kanding Nggih. yang punya pom bensin biasa itu, Mm-mm. ya KUD. Nggih. Itu memang cara kayak gitu. Alhamdulillah itu luar biasa. Tanaman 1 meter itu paling-paling 2,5 tahun sudah alhamdulillah menghasilkan. Masya Allah. Saya sendiri udah meratakan di Cilacap di mana-mana itu
Ya rata-rata 1 meter itu 2,5 tahun itu sudah, walaupun berapa biji Iya. itu Sudah bisa menghasilkan. Ya, jadi ternyata ini langsung dari maestronya. Yang penting intinya tanahnya itu kalau memang sudah gembur ya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau memang tanahnya yang kalian miliki itu ternyata tanah termasuk jenis keras, digemburkan udah. Iya. Tidak harus ya. Kalau iya ya bagus. Tidak harus ada pupuk dasar. Nggak usah dulu-dulu, soalnya kayak gini Mas. Kalau langsung dipupuk, ini kan tanah bonggolan bibitnya itu dari penangkaran lain. Lah nanti tumbuh di situ kok ada pupuk, panas Mas, pupuk itu panas. Pupuk Tangan itu aja dimasukin panas. Mas. Panas betul. Dan nanti tumbuhnya akar itu kebakar terus Mas. Oh. Jadi biarin nanti pupuknya di atas saja, jangan ditimbun. Lebih bagus malah pupuknya kalau yang kecil itu ditaruh di ember aja. Nanti disiram-siram kayak. Oh, yang penting banget. di Apalagi kalau ditambah uyu kelinci. Oke. Luar biasa itu, seperti Purwokerto itu kan sudah banyak. Baik Iya. ya. Jadi organik lah pokoknya ya. Jadi Iya, uyu kelinci. tidak disarankan juga kita pakai pupuk kimia ya. Pokoknya pupuk organik. Yang penting durian itu hidup dulu. Hidup dulu apa namanya dia beradaptasi dulu karena memang kebanyakan mungkin kita kan tidak memakai pupuk apa-apa ya. Dari bibit yang di sini itu tidak pakai pupuk apa-apa. Dia datang bawa tanah sini, yang penting dia beradaptasi dengan tanah di manapun itu, di tempat kalian, lalu kemudian biar dia hidup dulu, tumbuh dulu, minimal air tetap harus ada. Nah barulah setelah itu pupuknya tuh cukup pupuk susulan aja di atasnya aja, kira-kira Iya, seperti di itu. atas saja, walaupun itu kadang-kadang di pinggir rumah kan ada ayam, ada itu udah masalah. Tidak masalah Ya, ya. yang penting kan itu kan acinya yang Iya, iya Gitu. baik. Ternyata sesimpel itu ya, ya Iya, walaupun nggak repot-repot. tidak serepot-repot. Kayak gini kayak gitu. Baik. Wah, ini ilmu yang sangat luar biasa. Pertanyaan lagi, Pak. Lahan itu tidak cukup air atau katakanlah hanya ada air kalau musim penghujan saja. Tetapi pertanyaannya, kalau pada itu musim kering itu tidak ada air, tidak ada sumber sehingga kita tidak bisa nyiramin, apakah itu masih bisa punya potensi untuk membudidaya durian? Bisa Mas. Pertama itu dari sisi penanaman kayak tadi, tanahnya digemburkan. Nanti kalau umur udah sebegini pohonnya, Oke, sudah karena setengah. digemburkan, yang penting akar itu bisa menjangkau 1,5 meter. Baik. Walaupun mau kemarut 4 bulan 3 bulan, kalau 1,5 meter ke dalam masih dingin. Baik. Itu pertama. Baik. Kayak gitu. Jadi yang penting kita galakan masalah akar bisa menguasai, nantinya bisa akar tunjangnya bisa 1,5 meter. Nah, Baik. itulah yang untuk kebutuhan air. Oh, Yang kedua, baik. kalau daerah-daerah labil terutama itu biasanya susah air. Mm-mm. Itu usaha kita dari dulu itu ditutup pakai plastik. Seandainya sepohon itu ya 1,5 meter persegi lah. Oke. Sepohon itu nanti ditutup. Ini tanahnya diratakan. Diratakan. Harus rata. Harus rata ya. Harus rata. Tutup plastik yang putih, Mm-mm. yang tebel. Yang tebal. Nanti atasnya pasir. Ditibanin pasir. Dia dipakai lingkaran. Segi 4 itu pakai bambu atau gimana. Iya. Itu 5 cm. Insya Allah bisa diuji coba nanti. Dan nanti akan kelembaban tanahnya itu Iya, akan terus, terjaga. iya. Seandainya kok anginnya terlalu kencang, panasnya itu takut ininya gosong, ya nanti diusahakan ditutup bagaimana itu setiap sinar matahari yang menggosongkan kan kebanyakan dari jam 11 sampai Iya. jam 1. Satu ya itu. Nanti gimana cara lah kalau masih kecil, kalau iya. sudah besar insya Allah Oke. udah bagus lah. Baik ya, alhamdulillah ya kita dapat ilmu baru yang selama ini kita tidak tahu, yang mungkin ini menjadi suatu sesuatu yang horor bagi mungkin kita yang memang lahannya itu kita ragu, lahan itu kurang air dan sebagainya. Ternyata ada trik, ada cara langsung dari Pak Haji Kromo, bahwasanya ternyata yang penting asal lahan bawahnya itu rata loh ya, jangan yang ekstrim, rata, lalu kemudian ditutup dengan plastik yang tebal. Betul, yang putih terutama ya, bening maksudnya ya Pak. Iya, bening. Plastik bening tebal. Nah setelah itu dikasih pasir, ditutup pasir itu 5 plastiknya, cm. tebalan pasir sekitar 5 cm. Hasilnya yang bersih, jangan campur itu Tanah, pasir murni, pasir bersih,
tiban di atasnya, maka nanti bisa dicek kalau kita buka plastiknya dia akan ada embun. Iya. Akan ada embun dan itu kemudian selalu menjaga kelembaban tanah walaupun di musim kemarau yang susah air. Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu yang penting banget buat kita-kita yang masih takut mau investasi durian di hutan, di gunung gitu kan, kita masih takut. Tapi sebetulnya kalau itu pengelolaan tanah betul-betul sempurna, apalagi bisa akar tuh yang 1,5 meter, udah umur ya sekitar 1,5 tahun, insya Allah akar sudah nyampe 1,5 meter aja itu sudah kuat sebetulnya. Sudah kuat ya. Adapun mungkin kalau yang mungkin pohonnya masih kecil, tutup ya. Tanah labil mas, tanah labil Oke. kayak lempung itu kan kalau lagi kemarau itu keras kayak batu. Iya betul. Nah, iya itu. Cukup. Jadi maka ditutup aja nanti insya Allah. Iya ya. Jadi tutupan itu hanya khusus tanah-tanah yang labil, yang susah air kalau lagi Ya, kemarau jauh saja, air. jauh air Jauh gitu. air. Tapi kalau memang pohonnya masih kecil takut nggak kuat, boleh ditutup dengan paranet atau apa. Khusus itu siang itu. Tapi kalau sudah besar, Ya. tidak usah ditutup pun dia sudah kuat. Apalagi kalau akar-akarnya itu sudah menjalar jauh. Udah Seandainya aman. Tadinya kan segini yang Iya. digemburkan, nanti ke sana terus nurut aja. Jangan dicampur pengelolaan pengadukan tanah yang sampai dalam, nanti jangan dicampur pupuk. Baik. Soalnya nanti akar-akar kalau pupuknya terlalu dalam itu membakar, panas. Jadi Oke. nanti cukup kalau kayak gini aja. Kalau pupuk saya itu tebarkan, nggak tahu dicangkoli. Kalau dicangkoli nanti ambrol kembangnya. Oh Kembang iya. lagi apa itu ambrol. Baik, Jadi baik. kalau saya naburkan cuman di sini aja, nggak dicangkul-cangkul. Banyak kan tanaman saya. Iya, luar biasa. Ya, Pak Romo ini juga nanam dukun, nanam apa aja karena memang beliau ini adalah penghobi di pertanian dari kecil. Memang aslinya tuh darahnya tuh udah darah tani. Jadi durian Kromo Banyumas ini tidak pernah Walaupun putus. Hanya berapa biji kemarin itu baru jatuh. Allah ya Nah Karim. itu udah ada kembangnya lagi, itu ada buahnya. Yang itu biasa. Walaupun Jadi- berapa biji ada duriannya. Artinya memang tetap produksi, memang ada puncaknya, yaitu ketika di akhir tahun lah ya, akhir tahun dan awal tahun. Tetapi sepanjang tahun tetap Ya, ada. walaupun berapa biji ada terus. Astaga, luar biasa. Ya, jadi mungkin itu ya yang pertemuan kita kali ini, bertemu langsung kita bertatap muka dengan Pak Haji Kromo, sang maestro durian, penemu daripada durian Kromo Banyumas yang sudah sangat melegenda, menasional. Bahkan kalau saya bilang itu termasuk durian terbaik di Indonesia ya, karena memang itu betul-betul asli produk Indonesia, dari putra-putra terbaik Indonesia yang harus kita lestarikan. Dan nggak cuman pepesan kosong, sudah terbuktikan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang kemudian tadinya ekonominya pas-pasan menjadi berubah, menjadi lebih baik, bahkan ada yang bisa haji dari durian. Ini luar biasa. Di wilayah sini aja itu adalah teman. Biasa ini yang bikin itu perabotan rumah tangga saya, Nggih. itu pintu-pintu rumah saya ya Nggih. cuman 50 ubin lah. Ada rumahnya, ada kandang ayamnya, ada kandang kambingnya. Cuman lingkaran ting kemarin bisa ya lebih dari 70 juta cuman berapa pohon. Masya Kita Allah. diperhitungkan dalam sisi 1 tahun nyampe 1 tahun keluarga 4 kan insya Allah untuk penjagaan hidup itu cukup. Untuk penjagaan itu hidup walaupun hanya beberapa pohon durian, insya Allah investasi terbaik menurut saya. Jangan anggap enteng bahwasanya durian itu memang memiliki nilai ekonomi yang sangat baik sekali. Tinggal bagaimana kita memanage ya. Kalau kita memanagenya baik sesuai dengan aturan ya insya Allah kita bisa hidup yang udah berkeluarga. Kayaknya sudah yang istilahnya punya yang luas apa ya sini luar biasa. Ya. Apalagi luar daerah itu contoh di Jasing aja. Kalau orang nggak percaya itu dibuka di YouTube. Ya. Itu aslinya orang Banjarnegara, namanya Haji Sulistiono, itu di Jasing. Ya. Coba aja dibuka, tanya aja aslinya kemarin berapa. Haji Listio. Padahal belum semuanya itu berhasil gitu. Tinggal masalah waktu dan kesungguhan kalian, insya Allah sukses menunggu kalian dengan bertani dan berbudidaya durian. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, buatlah hidup ini semakin bergairah ya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu, assalamualaikum.